Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara sekalian. Topik kita pagi ini sebenarnya adalah seri panjang. Nanti suatu hari saya akan buat seminar tentang nama Tuhan. Banyak orang tidak mengerti nama Tuhan siapa. Apa itu istilah-istilah? Banyak sekali istilah di Alkitab. Dan itu sangat menarik, itu seri panjang. Ya. Pagi ini kita akan bicara soal juru selamat. Saya ingatkan supaya Bapak Ibu Saudara ikutin sesi 1 dan 2. Karena tidak bisa satu sesi. Dan kan ada di YouTube ya. Kita harus mengerti benar apa adanya. Sesuai dengan tulisan Alkitab. Tidak boleh dirubah-rubah. Sesuai teks asli Alkitab. Sesuai konteksnya. Banyak orang saya perhatikan ya, meskipun pengkhotbah, meskipun sudah lama jadi pendeta, tapi baca Alkitab saja tidak bisa. Tidak sesuai dengan teks asli Alkitab. Tidak sesuai dengan konteks yang dimaksud oleh Alkitab. Ini menyedihkan loh sebenarnya. Malah ngawur-ngawur gitu. Pagi ini kita akan belajar secara urut. Agak rumit saudara. Tetapi fokus, harus fokus. Sebab orang yang tidak tekun tidak akan mengerti kebenaran. Kebenaran itu kompleks, tidak sederhana. Tetapi juga sederhana. Nah ini yang sulit dijelaskan. Ya, kita akan lihat teks Alkitab. Kalau dalam seminar ya, bisa pakai papan tulis gitu, jadi lebih jelas. Tapi karena ini khotbah, saya akan berusaha sejelas-jelasnya. Sebab banyak orang itu tidak mengerti tapi ribut di internet. Aneh, menyedihkan. Kalau kita bicara teks asli Alkitab, di Perjanjian Lama kita punya teks sampai hari ini, manuskrip yang namanya Kodeks Aleppo. Itu ada di Yerusalem hari ini. Disimpan manuskrip aslinya. Dulunya Aleppo itu utuh, saudara. Tetapi suatu hari ada kerusuhan di kota Aleppo. Sehingga dibakar oleh teroris. Tinggal sebagian hari ini. Ada di Yerusalem. Itu yang pertama, Kodeks Aleppo. Yang kedua, Kodeks Leningrad namanya. Leningrad ini disimpan di National Library of St. Petersburg. Di Rusia hari ini. Tuhan itu ya. Tuhan itu tidak seperti yang manusia pikirkan. Kalau menyimpan teks asli Alkitab di Yerusalem dong Pak, semuanya nggak sengaja disebar kemana-mana. Itu membuktikan Tuhan mengasihi seluruh bangsa. Amin. Di Rusia, saudara. Nah, kodeks-kodeks ini, itulah yang dipakai untuk menerjemahkan Alkitab hari ini. Jadi hari ini semua Alkitab itu asalnya dari ini, sebagian besar. Kodeks Aleppo dan Leningrad. Dan tentu saja ada banyak kodeks lain. Ini yang besar-besar yang saya sebut. Ya. Ada orang yang berpikir, oh Alkitab sudah dipalsukan itu. Kenapa? Karena kodeks ini umurnya sekitar 1000 Masehi. 1000 tahun sudah berlalu. Sejak Perjanjian Baru. Sudah kuno banget. Tapi nggak terlalu kuno, 1000 Masehi soalnya. Sudah dirubah itu, katanya begitu. Tapi suatu hari, di tahun 1948, seorang gembala di Padang, suku Bedouin, seorang Arab, gembala, suku Bedouin di suatu daerah yang namanya Qumran. Kita kalau ke Israel mampir ke sana, kita lihat itu, manuskripnya, dalam foto, dalam sebagainya. Dia ke suatu gua di Qumran, dia lempar batu, bunyi, kerang gitu, loh. Ada yang pecah, guci. Ada harta karun nih, dia masuk ke dalam. Dia bongkar gucinya itu, apa ini? Gulungan-gulungan kulit binatang. Apa ini tulisan-tulisan ini? Dibawa pulang sama dia. Di pasar dijual sebagai bungkus kacang.
Ya, dia nggak ngerti. Suatu hari lewat seorang ahli arkeologi. Dia lihat, loh, ini teks Alkitab. Dibeli sama dia. Ditanya, di mana? Di sono, di Gua Qumran. Dibongkarlah seluruh Gua Qumran sampai hari ini diselidiki. Ketemulah gulungan-gulungan kitab perjanjian lama, manuskrip yang umurnya 100 tahun sebelum Masehi. Jadi kalau ada orang yang ngomong, Alkitab sudah dirubah itu. Kapan? Jangan asbun. Kapan? Sebutkan tahunnya. Ayo. Ini tahunnya 100 sebelum Masehi. Suatu hari kalau ini diseminarkan pelan-pelan gitu ya. Itu sangat menarik tuh. Biar orang awam pun mengerti. Selama ini orang awam nggak mengerti yang begini-beginian. Kita buka pelan-pelan. Sebab ngajak ribut di internet. Kalau ngajak ribut, saya bongkar pelan-pelan nih. Aslinya seperti apa. Ya, itu perjanjian lama yang ditulis dengan bahasa Ibrani yang tidak ada vokalnya. Tidak ada huruf hidupnya. Ya, Alef, Lamet, He, Mem. Gitu doang. Apa itu ALHM itu apa ya? Tapi orang Ibrani tahu, itu bacanya Elohim. Tapi dengan berjalannya waktu, jangan-jangan generasi muda nanti nggak tahu cara bacanya. Nggak ada vokalnya. Takut hilang. Suatu hari ada tim Masoret namanya. Kelompok ahli kitab. Dia menulis tanda vokalnya. Supaya bisa dibaca sampai hari ini. Namanya teks Masoret. Berdasarkan kodeks yang tadi dibuat teks Masoret. Inilah yang dipakai untuk menerjemahkan Alkitab kita hari ini. Jadi kalau orang menolak teks Masoret, kau jangan pakai Alkitab. Ngarang-ngarang sendiri bunyinya dan sebagainya. Ada buktinya Pak sampai hari ini, teks Masoret. Pakai terjemahannya tapi nggak mau ngikutin. Manusia benar-benar deh. Aneh, nggak tahu untungnya apa. Kalau perjanjian baru, Kodeks Vatikanus namanya. Disimpan di Vatikan di Roma. Abad keempat Masehi. Satu lagi Kodeks Sinaiticus. Ada di London. Di British Library. Kalau kita ke Israel, misalnya mampir ke Mesir, ada Gunung Sinai di sana. Di kaki Gunung Sinai itu ada biara Saint Catherine namanya. Santa Katarina. Disitulah ditemukan Kodeks Sinaiticus ini. Ya, jadi kita punya kodeks yang lengkap sampai hari ini. Bisa dicek sendiri. Inilah yang dimaksud bukti primer. Bukti primer itu bukti yang asal usul. Orang kalau ditanya, mana buktinya? Lihat kamus. Lihat leksikon. Kata orang, ensiklopedia. Salah. Bukti itu harus balik ke primernya, teksnya. Amin nggak ini? Ya kalau nggak mau kembali ke teks ya terserah situ, ngarang aja sendiri sekalian. Teksnya asli ada kok sampai hari ini. Oke. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata Allah di situ. Teks aslinya adalah Elohim. Elohim itu bahasa Ibrani. Elohim itu kalau dilihat gramatikanya bentuknya jamak. Seolah-olah para Allah. Atau Allah lebih dari satu. Tapi itu pikiran manusia. Kalau kita belajar bahasa Ibrani ya harus sesuai dengan gramatika Ibrani. Dengan aturan Ibrani. Elohim itu artinya tunggal meskipun bentuknya jamak. Kalau orang udah mabok tuh gini. Elohim itu jamak Pak. Itu isinya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kelihatannya benar. Tapi bukan begitu. Elohim itu tunggal. Jangan maksa. Tanya orang Ibrani. Sekarang kita begini aja deh. Ketika Kejadian 1 ayat 1 ini ditulis, siapa yang menulis? Musa. Musa tahu Tritunggal nggak? Orang Israel tahu apa? Nggak tahu apa-apa. Taunya cuma Allah.
Elohim. Nggak tahu ada Yesus, ada Roh Kudus. Belum tahu ketika itu. Taunya ada Elohim. Satu-satunya Elohim yang perlu disembah. Kalau belajar itu harus apa adanya. Jangan ngeyel. Enggak. Ya enggak ya terserah kamu situ. Kalau mau belajar yang benar itu teks asli Alkitab dan konteksnya. Elohim ini meskipun bentuknya jamak, tapi sebenarnya tunggal. Kenapa? Dalam tata bahasa Ibrani disebut gaya bahasa plural of intensity. Atau plural of majesty. Karena kemuliaan Allah itu begitu luar biasa, ditulis dalam bentuk jamak. Ngerti ya maksudnya ya? Karena sangat luar biasa, maha segalanya, maka ditulis dalam bentuk jamak. Nggak percaya, tanya dosen Ibranimu. Ya, jangan ngarang-ngarang sendiri kau. Kalau mau belajar itu sesuai kitabnya. Ini kitab perjanjian lama. Dalam bahasa Ibrani. Buktinya apa? Sebelum itu. Nggak boleh pakai kata Allah. Allah itu Tuhannya orang Arab katanya gitu. Itu orang yang nggak mengerti itu begitu. Itu dalam dunia logik disebut populum fallacy. Populum fallacy itu gini, semua orang ngomong dianggap benar. Oh, kebenaran tidak tergantung dari berapa banyak yang ngomong, berapa banyak pengikutnya. Kebenaran sesuai dengan fakta. Itu yang penting, ya. Nah, kita teruskan dulu sebelumnya. Itu cerita panjang menarik sebenarnya itu. Banyak orang itu ngikut yang rame-rame. Waduh, saya itu tahu ya, cuman kalau saya sampaikan langsung gitu ya seluruh dunia gempa bumi. Dibilang sesat lagi. Padahal mereka yang nggak ngerti apa-apa. Nanti kalau saya ngomong gitu dibilang, ini sok pinter nih. Aduh, ngapain sih hidup sekali sok pinter, saudara? Saya itu nggak pinter, saya itu cuma takut dengan kebenaran. Kalau benarnya gini ya saya sampaikan apa adanya, bukan sok pinter. Untungnya apa? Coba, saya malah dimusuhin banyak orang. Ya kan? Biarin aja, saya nggak butuh teman kok. Saya cuma butuh Tuhan. Kata Elohim di Alkitab disebut sangat banyak. 2.601 kata Elohim. Di dalam 2.248 ayat. Nggak percaya? Hitung sendiri. Baca seluruh Alkitab, dihitung, dicatat. Oke. Buktinya apa? Elohim itu tunggal satu. Satu matematika. Buktinya apa? Lihat saja pengakuan imannya orang Israel. Shema Yisrael. Ulangan pasal 6 ayat 4. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa, satu. Bukan tiga, satu. Ini kata orang Israel. Di zaman perjanjian lama. Jangan dipotong video saya. Orang-orang jahat itu suka motong video, lalu jelek-jelekin. Kamu tuh cari apa sih? Gak takut Tuhan sih kau. Menuhankan diri sendiri itu namanya. Kalau mau tahu kebenaran itu apa adanya disajikan. Gak ada waktu Pak aku nonton seluruhnya. Kalau gitu jangan komen. Saya itu bukan marah-marah loh saudara. Ini sedang menegaskan. Jangan sampai semua orang tersesat. Saya mau, saudara tolong fokus sebentar ya. Shema Yisrael ini bunyinya begini, saudara. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, dengarlah hai Israel, Adonai Eloheinu. Tuhan itu Allah kita. Adonai di situ, teks aslinya YHWH. Orang lain menyebutnya Yehova. Ada yang menyebut Yahweh. Dua-duanya salah. Itu bukan Yehova, bukan Yahweh. Itu bacanya Adonai. Tahu dari mana Yehova? Gak ada buktinya Yehova. Tahu dari mana Yahweh? Gak ada buktinya Yahweh. Inilah yang saya sebut dengan populum fallacy.
kesalahan karena semua orang udah nyebut bener nih. Gitu. Itu kamus bener, itu ensiklopedia begitu. Oh berarti Bapak lebih pintar dari ensiklopedia. Ini bukan soal pinter-pinteran. Cari buktinya kalau nggak percaya. Mana? Kesalahan banyak orang tuh gini loh. Kalau saya mau ngomong begitu lalu mereka begini. Itu buktinya Yahweh Pak. Di mana? Di itu Ulangan 6 ayat 4. Itu bukan Yahweh, itu Yod He Wo He. Singkatannya bukan Yahweh. Buktikan kalau itu singkatannya Yahweh. Gak ada yang bisa buktikan. Gak ada. Cuman karena sudah menjadi sebutan umum, banyak orang menyebut Yehova. Dulu kita menyebut Yehova Rafa, Yehova Jireh gitu kan. Nah, sekarang menyebut Yahweh gitu kan. Ya udah kita juga nggak usah menyalahkan. Ya kan? Yang penting kita tahu yang dimaksud adalah Sang Adonai. YHWH. Mulai menit ini yang nonton, kalau kita ketemu YHWH, saya menyebutnya Adonai. Ya, supaya mengerti ya. Kau sebut Yahweh silakan. Gak akan saya salah-salahin. Tapi kalau menurut teks Alkitab, itu bukan Yahweh. Itu Adonai. Nah, gitu cara bacanya. Oke, kita lanjutkan. Jadi Shema Yisrael ini, YHWH itu Elohim kita. YHWH itu Elohim kita. Artinya apa? Kalau dalam bahasa Ibrani, Adonai Eloheinu. Allahnya kita. YHWH itu. Gitu loh. Tapi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Tuhan hurufnya besar semua. Jadi mulai hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian kalau baca Alkitab, Tuhannya pakai huruf besar semua, itu artinya teks aslinya YHWH. Mengerti ya maksudnya ya? Kemarin ada yang komentar, saya lihat, apa ini Yahweh? Gitu. Loh, kamu nggak pernah baca Alkitab? YHWH itu di Alkitab ada memang. Memang bunyinya bukan Yahweh. Tapi kalau orang menyebut Yahweh itu maksudnya YHWH itu loh. Gitu ya? Jelas ya? Nanti saya diadu sama orang-orang. Orang-orang nyebutnya Yahweh ini kok bukan? Ya terserah situ. Yang benar itu Adonai menyebutnya. Nah, yang dimaksud adalah Adonai Echad. Echad di situ satu matematika. Satu beneran. Orang Israel itu menyembah Elohim. Satu, Esa. Bukan 3. Bukan 3 in 1 atau 1 in 3. Itu zaman perjanjian lama saya ceritanya. Jangan mengada-ada. Ya. Ingat, dengar yang lengkap. Nanti saya dipotong, disesat-sesatin. Kita teruskan. Israel itu di zamannya Abraham, Ishak dan Yakub, lalu Musa, lalu para nabi, menganggap Elohim itu cuma satu, gak ada yang banyak. Kok gitu aja nggak ngerti ya? Siapa itu Elohim? YHWH. Adonai. Dalam bahasa Indonesia Tuhan huruf besar semua. Itu ya? Sampai situ mengerti ya? Amin ya? Ini saya udah berusaha sejelas mungkin nih. Cepat tapi jelas. Buktinya apa lagi? Buktinya Tuhan Yesus sendiri yang menjawab. Kita baca. Markus pasalnya yang ke-12. Markus 12 ayatnya yang ke-28. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya. Ini ahli Taurat, orang Saduki, datang kepada Yesus dan bertanya kepadanya, hukum manakah yang paling utama? Tanya begitu. Kenapa? Karena hari itu beredar syariat Taurat. Taurat itu berisi 613 aturan. Kalau hari Sabat nggak boleh masak, Bu. Nggak boleh. Tapi kalau bayar tukang masak, boleh. Suruh mereka yang masak. Kayak begitu-begitu. Ya. Kalau di hotel nggak boleh mencet loh ya. Lift, nggak boleh dipencet. Sabat. Tapi jangan khawatir. Hotelnya sudah diprogram. Nggak usah mencet pun buka sendiri. Setiap lift. Begitu tuh modelnya. Ya. Hari itu banyak pertanyaan dari 613 ini, mana sih intinya Taurat itu?
Ditanya kepada Tuhan Yesus. Jawab Tuhan, ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan lagi sebut apa ini? Yesus sedang mengajarkan apa ini? Shema Israel. Ingat tadi? Ingat, Yesus orang Yahudi. Ingat, para rasul juga orang Yahudi. Semuanya juga orang Yahudi, orang Israel. Jadi masih sama pikirannya. Ajarannya masih sama, gak berubah. Ketika ditanya, Yesus menjawab, dengarlah hai Israel, ya, Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu Esa. Yang dimaksud kata Tuhan di sini oleh Tuhan Yesus siapa? Nanti ada orang yang gak ngerti, Tuhan Yesus maksudnya diri sendiri gitu, ngawur. Itu sedang cerita perjanjian lama itu loh. Yang dimaksud Tuhan ini Elohim. Adonai Elohim. Kalau orang mau menyebut Yahweh Elohim namanya. Di Alkitab tulisannya Yahweh Elohim. Adonai Elohim. Ya. Itu yang disebut Tuhan Yesus itu Esa. Jadi Yesus tidak sedang menunjukkan dirinya, aku Tuhan. Bukan itu. Belum saatnya. Ini sedang mengajar hukum yang terutama itu. Nah, jadi Tuhan Yesus sendiri mengajarkan ada Allah yang Esa. Ya, Elohim yang Esa. Itulah kisah di perjanjian lama. Di perjanjian baru ketika Tuhan bicara, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Teks aslinya Kurios, Hotheos, Emon Kurios, Estin. Coba dicek yang bisa Yunani, Estin itu apa? Satu. Esa. Ya, dengarkan sampai selesai, jangan dipotong videonya. Oh, jahat sekali kau. Suka motong-motong. Untungnya apa sih? Kau nanti untung sih masuk neraka kau. Jahat banget jadi orang. Dengerin, kita itu sama-sama semua masuk surga. Nggak ada seorang pun mau masuk neraka, mana ada sih? Siapapun agama lain juga ada yang masuk neraka. Maksudnya mau masuk surga. Cuman pengertiannya ada yang salah. Hati-hati. Ya. Jadi di perjanjian baru, istilah Tuhan yang T-nya besar saja, itu bisa menunjuk kepada Bapa, bisa menunjuk kepada Yesus. Tergantung ayatnya, tergantung konteksnya. Hati-hati, ya, hati-hati. Itu maksudnya. Nah, tapi Tuhan Yesus memperkenalkan bahwa ada Bapa, panggil dia Bapa. Siapa yang dimaksud Tuhan Yesus dengan Bapa? Siapa? Adonai. Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub. Yaitu YHWH. Adonai. Panggil dia Bapa. Makanya Tuhan mengajarkan Bapa kami yang di surga. Kan jelas itu. Emang nggak bisa baca apa? Bapa kami yang di surga. Itu jelas banget. Ya, tadi itu di depan apa? Waski ya? Itu karangan saya lagu itu. Itu Bapa kami yang di surga. Jadi kita panggil dia Bapa. Itu mantep loh, kita panggil dia Bapa. Ya. Bapa kami di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu di bumi. Bapa kami di surga, dimuliakan namamu. Jadilah kehendakmu di bumi, seperti di surga. Demikianlah hidupku dalam tanganmu, memuliakan namamu Tuhan. Demikianlah hidupku dalam kasih-Mu, meninggikan namamu Tuhan.
dalam setiap nafasku, detak jantungku memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam setiap waktuku, segenap hidupku meninggikan nama-Mu Tuhan. Ini ya, kebenaran ini kalau dimengerti dengan benar, maka sikap hati kita jadi benar. Banyak orang di internet menyerang, ketahuan sikap hatinya, penuh kebencian. Kalau kita teologinya benar, ketika melihat orang lain, salah pun kita tetap mengasihi. Ada amin nggak? Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Iya, perbuatan seseorang menunjukkan teologinya benar atau tidak. Kita biar dibully, kita nggak benci orang itu loh. Beneran, serius. Kita cuma begini loh, kamu tuh gimana sih? Cari penyakit dia. Tuhan nggak berkenan loh, serius. Logikanya sederhana kok. Kalau kita salah, bukan dibenci harusnya, dikasihani. Kamu nanti ke neraka tuh. Kasihan dong, ini enggak malah benci. Membela Tuhan. Pikiran dia membela Tuhan. Kayak teroris. Membela Tuhan dengan membunuh sesamanya. Itu kalau membenci sesamanya itu pembunuh loh di mata Tuhan. Barang siapa membenci saudaranya, ia adalah seorang pembunuh. Padahal nggak bunuh secara fisik. Membuli aja itu sudah membunuh. Jangan pernah ada kita semua yang pernah membuli ya. Kalau dibuli orang, tenang saja. Dulu Tuhan Yesus juga dibuli. Ya, kebenaran sesuai fakta. Belum selesai, jangan dipotong. Perlu diingatkan terus-menerus, soalnya bebal sih. Dari dulu motong-motong video terus hobinya. Hobi kok kejahatan. Ya. Elohim itu bentuk tunggalnya El. El itu tunggal. Elohim jamak tapi artinya tetap tunggal. Nah, El ini kalau kita panggil El, itu selalu disertai dengan nama deskriptifnya. Contohnya, beberapa contoh aja, banyak sekali. Kejadian 16 ayat 13, di situ Hagar memanggil El Roy, yang telah melihat aku. Keluaran 6 ayat 3, El Shaddai. Kejadian 35 ayat 7, El Bethel. Bethel itu sebenarnya teks aslinya Bet-El. Tapi karena logat Indonesia Bethel, ya udahlah nggak apa-apa. Sama teman nggak apa-apa deh. Yang penting kita tahu, jangan salah-salahan ya. Nah, di Kejadian 2 ayat 4, barulah muncul yang namanya tadi itu, YHWH itu. Kejadian 2 ayat 4, coba ya. Kejadian 2 ayat 4. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Tuhan Allah di situ adalah Tuhannya YHWH, Adonai. Allahnya Elohim. Jadi kalau mau menyebut adalah Adonai Elohim. Bukan Elohim Adonai, kebalik. Adonai Elohim, Tuhan Allah terjemahnya. Ya, belajar yang benar, sesuai teks Alkitab. Jangan improvisasi. Siapa sih kita? Kok berani ngubah-ngubah? Gitu, ya. Oke. Nah, Tuhan Allah di sini yang dimaksud siapa yang menciptakan langit dan bumi? Tadi Kejadian 1 ayat 1, Elohim, plural of majesty, satu, yaitu YHWH, Adonai, yaitu Bapa di surga. Ada amin? Kalau berikutnya ada penjelasan bahwa Tuhan Yesus ikut serta dan sebagainya, itu nanti. Ini kita lagi urut kitab Kejadian dulu. Kitab Yesaya masih sama, ini perjanjian lama. Belum tahu namanya nanti sang juru selamat itu namanya Yeshua. Belum tentu, belum tahu maksudnya, bukan belum tentu, belum tahu. Makanya kita perjanjian lama berisi banyak sekali nubuatan tentang datangnya sang Mesias. Berisi nubuatan. Banyak banget akan datangnya sang Mesias. Mesias itu apa sih artinya? Juru selamat. Bahasa Inggrisnya Messiah.
Dalam bahasa Ibrani-nya Masyiach. Dalam bahasa Arab, Al-Masih. Banyak orang yang menyebut Al-Masih tapi nggak ngerti artinya. Al-Masihu. Al-Masih. Ya. Coba belajar studi kata yang benar. Ya, jangan asal bunyi, nanti salah. Nah, asal mulanya dari mana ini YHWH ini? Itu misterius. Di Keluaran 3 ayat 14. Coba kita baca. Keluaran 3 ayat 14. 13 dulu, ayat 13 dulu. Ketika itu Musa kan diutus YHWH atau Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub untuk membawa Israel keluar dari Mesir. Nah, lalu begini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Jadi Musa kalau diutus ketemu bangsa Israel terus ditanya, yang utus kau siapa? Baal, Dagon atau siapa? Gitu. Jawabannya begini. Jawaban dari apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa. Kalau dengar kata Allah di sini, artinya Elohim ya. Elohim siapa? YHWH. Adonai. Oke. Firman Elohim kepada Musa, aku adalah aku. Masa namanya Joko? Masa namanya nama di bumi? Namanya ya aku, kata Tuhan. Gak mungkin mau pakai nama di bumi. Nama aslinya siapa? Aku, aku. Dalam bahasa Ibrani-nya, Ehyeh, Aser, Ehyeh. Itu kalau kita artikan secara, kita interpretasikan artinya gini loh. Aku tuh ada dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Diterjemahkan, aku adalah aku. Jadi itu bukan nama loh, aku adalah aku. Masa nama gitu? Aku adalah aku. Itu bukan nama. Aku ya aku. Tetapi kemudian di kalimat berikutnya nih. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Jadi Musa ngomong gini dengan Israel. Ehyeh mengutus aku kepadamu. Namanya Ehyeh. Itu mestinya. Ya, tapi Ehyeh bukan nama juga. Jadi bagaimana? Rupanya di ayat berikutnya, di ayat 15, muncul tiba-tiba YHWH. Nah, asalnya dari mana kita tidak tahu. Banyak perdebatan, banyak pembahasan, tapi tetap tidak tertentu asalnya dari mana. Tetapi intinya adalah kita diizinkan Bapa di surga untuk memanggil Adonai, YHWH. Itulah proper name, nama pribadi Allah yang Maha Tinggi. Di perjanjian baru, Yesus mengajar kita panggil dia Bapa. Gampang Bapa. Kan begitu. Bapa juga sekaligus menunjukkan hubungan kita yang intim, dekat. Kita itu anak. Jauh, enggak jauh jadi. Apalagi kita mengerti hari ini Roh Kudus dimeteraikan dalam hidup kita. Jadi kita tidak perlu teriak-teriak, Tuhan gitu, enggak perlu. Kita bicara aja Tuhan. Sudah tahu. Bahkan kita enggak perlu pakai suara aja ya. Ketika kita sedang sedih gitu, Tuhan tahu isi hati kita. Ya, itu luar biasa. Makanya disebut Immanuel. Allah yang beserta kita. Kalau Allah orang lain, jauh, jauh di sono. Teriak-teriak. Kalau kita enggak. Dia menemani kita. Immanuel. Namanya akan disebut orang Immanuel. Oke. Jadi kalau kita belajar secara detail ya, itu ayatnya semua lengkap. Keluaran 3 ayat 6, Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub itu cuma satu, yaitu YHWH. Keluaran 6 ayat 2, akulah YHWH. Coba deh, Keluaran 6 ayat 2. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Elohim kepada Musa, akulah Tuhan huruf besar, akulah Yahweh lah.
YHWH, akulah Adonai. Adonai berasal dari kata Adon, artinya master, Tuhan. Kenapa? Karena kita hamba. Jadi kalau kita panggil dia Tuhan, artinya kita sedang memposisikan diri sebagai hamba, doulos. Banyak sekarang nggak begitu. Tuhan, beri aku kekayaan. Merintah-merintah. Aku butuh ini Tuhan, klaim janjimu. Kurang ajar sama Tuhan. Ajaran yang salah itu membuat manusia secara tidak sengaja kurang ajar sama Tuhan. Tuhan. Dari dulu juga begitu Tuhan. Nggak ada yang klaim janjinya, nggak ada itu. Tuhan itu Tuhan. Jangankan begitu. Pernah membayangkan nggak kalau seorang jenderal masuk istana ketemu sang raja? Betul? Lah kok kita berani? Kita itu Tuhan. Dulu yang lucu ya, kalau berdoa gini, Tuhan aku mau tidur Tuhan. Tolong jagai pintu depan Tuhan, pintu belakang, jendela kiri kanan, genteng Tuhan. Kau pikir Tuhan siapa? Kau pikir jongos semua apa? Satpam. Dulu ada yang gitu nggak ya? Ada yang begitu. Sekarang kita nggak berani. Tuhan, aku mau tidur. Kalau aku besok masih bisa buka mata, aku mau bekerja untuk Tuhan. Tapi kalau besok aku nggak buka mata lagi Tuhan, aku mau tetap bertemu Tuhan. Betul? Ada di sini yang kalau tidur yakin besok bisa buka mata? Banyak yang nggak buka mata lagi. Bablas selamanya. Loh kok sombong ya, hidup sekali aja. Aduh Tuhan tolong deh. Populum fallacy. Yang disebut orang banyak belum tentu benar. Cek dulu aslinya. Pertanyaannya, aduh waktunya kok cepat sekali ya. Pertanyaannya, siapakah juru selamat itu? Apa artinya juru selamat? Juru selamat artinya juga gampang, gak usah lihat kamus. Artinya yang menyelamatkan. Kan gitu doang. Makanya disebut juru. Juru selamat, juru masak yang masak. Juru selamat yang menyelamatkan. Ya. Ada orang yang suka memanggil Yeshua HaMashiach. Maksudnya Yeshua sang Mesias, sang juru selamat. Itu loh. Gak usah pakai Ibrani-Ibranian loh. Kayak ngerti Ibrani aja loh. Orang Ibrani aja biasa-biasa aja. Ya. Oke. Nah. Mulai sekarang ingat ya. Elohim, El, atau YHWH itu tunggal. Yaitu Bapa di surga. Ingat, belum selesai. Perjanjian lama berisi banyak nubuatan akan datangnya Mesias. Contohnya, Yesaya 7 ayat 14. Yesaya pasal 7 ayat 14. Contoh saja, ada banyak, ada ratusan sebenarnya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamai dia Immanuel. Sesungguhnya sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu. Tuhan di situ YHWH ya. Bapak sendiri yang akan memberikan tanda itu. Seorang anak akan lahir. Ya. Oke, itu digenapi di mana? Di Matius. Matius pasal 1 ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Kelahiran Yesus maksudnya. Jadi di perjanjian lama ada banyak sekali nubuatan tentang datangnya Mesias. Satu lagi. Mazmur 110 ayat 1. Ini saya mungkin terlalu cepat ya. Suatu hari seminar pelan-pelan. Ini juga belum lengkap. 110 ayat 1 ini yang menjadi pertanyaan semua orang. Dan orang tidak bisa menjawab. Ahli Taurat, orang Farisi, semuanya nggak bisa jawab. Mazmur Daud, demikianlah firman YHWH. Adonai kepada Adonaiku. Tuhan itu Adonai juga. Daud itu raja, saudara.
Siapa yang dipanggil oleh Daud Adonai Tuhan? Tuanku, Tuhanku. Siapa? Nah, ini dia. Ini yang jadi teka-teki banyak orang. Firman Adonai, firman YHWH kepada Tuanku. Kepada my master. Kepada Adonaiku. Siapa itu? Itulah nubuatan Sang Mesias nanti. Kok tahu? Ngarang-ngarang? Nggak boleh ngarang. Sejak kapan kita boleh ngarang? Ya. Coba kita baca Markus 12. Ayat 35 sampai 37. Pada suatu kali ketika Yesus mengajar di Bait Allah, ia berkata, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud, keturunan Daud? Ini Tuhan Yesus loh yang mengajar ya. Ayat 36. Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin dia anaknya pula? Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh hikmat. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat bingung, dia pergi. Ini gimana ya? Benar juga ada ayatnya. Gitu. Nah, ini dia yang jadi teka-teki perjanjian lama. Ini datangnya Mesias, nubuatan. Bahwa yang maha tinggi, Bapa di surga, memberikan kuasa kepada anak tunggalnya. Yesus. Semuanya diberikan. Nanti kalau Yesus datang kembali, Tuhan Yesus datang kembali, siapa yang menghakimi? Bapa di surga atau Tuhan Yesus? Tuhan Yesus. Kenapa? Semuanya diberikan kepada Tuhan Yesus. Segala kuasa di langit di bumi ada dalam tanganku, kata Tuhan Yesus. Setelah menang di kayu salib. Jelas banget. Ya. Jadi, ketika manusia jatuh dalam dosa, mestinya manusia binasa. Kitab Kejadian pasal 3 itu. Tapi Bapa di surga, Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub, YHWH, dia mengasihi manusia, ciptaannya. Makanya keluar nubuatan Kejadian 3 ayat 15. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala si ular. Maksudnya, nanti akan lahir dari keturunan perempuan ini sang juru selamat. Itu maksudnya. Ya. Jadi, kalau kita baca, waktunya ini nggak cukup. Kalau kita baca, ada banyak ayat yang mengatakan bahwa, contohnya satu aja deh ini. Yesaya 43 ayat 11. Yesaya 43 ayat 11. Akulah YHWH. Dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. YHWH itu, siapa juru selamat? YHWH. Siapa YHWH? Di perjanjian lama? Adonai. Bapa di surga. Jadi Bapa di surga mau menyelamatkan umat manusia yang jatuh dalam dosa itu. Perhatikan baik-baik ya. Ini kata Alkitab loh. Hosea 13 ayat 4 sama. Tidak ada juru selamat selain daripadaku. Elohimnya Abraham, Ishak, Yakub. Adonai, YHWH. Tuhan huruf besar. Ya. Di Yesaya 45 ayat 5 sama. Akulah Tuhan. Akulah YHWH. Dan tidak ada yang lain kecuali aku. Tidak ada Elohim lain. Ini kalau diringkas ya. Kalau diringkas tuh gini. Firman Tuhan bicara begini. Bapa di surga itu mengasihi manusia yang jatuh dalam dosa. Makanya ia bernubuat, merencanakan akan ada juru selamat lahir di kota Daud. Lahir dari perempuan itu. Ya. Nah, tapi Bapa di surga bilang, akulah Elohim. Akulah YHWH. Akulah juru selamat, tidak ada yang lain. Bapa di surga yang inisiatif pertama kali itu di perjanjian lama. Itu ayatnya. Banyak orang ngotot, YHWH itu Yesus Pak. Orang perjanjian lama belum mengenal Yesus bro. Kalau kita baca Alkitab itu harus apa adanya. Kalau itu nubuatan tentang Yesus bisa, betul. Tapi kalau itu Yesus nanti dulu. Yesus belum datang. Ya, oke. Jadi intinya sederhana, nanti ada orang yang bicara begini.
Dulu Bapak pernah ngajarin tuh YHWH itu, piktogramnya, lihatlah tanganku, lihatlah pakunya. Berarti Yesus dong. Itu artinya profetik. Bapa di surga pilih nama YHWH sengaja untuk dipanggil manusia. Padahal aku adalah aku sebenarnya. Ya udahlah, panggil Yud-Heh-Waw-Heh, YHWH. Kenapa? Rupanya di nama itu ada profetik, ada nubuatan. Nanti yang datang juru selamat itu, lihatlah tanganku, lihatlah salib. Yesus. Rupanya Bapa di surga mengutus Yesus sebagai juru selamat dunia. Makanya ayat Alkitab itu sekolah minggu juga tahu, bro. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Siapa? Yesus. Mengerti maksudnya ya? Waktunya mepet sekali ya, masih tebal padahal. Oke, tapi nggak apa-apa, tapi begini intinya. Nanti sesi 2 akan saya lanjutkan. Intinya begini, dari awal Bapak di surga sudah merencanakan manusia jatuh dalam dosa, ya udahlah, nanti ku kirim juru selamat. Aku juru selamat, aku yang akan menyelamatkan kau semua. Gak ada yang lain ya, jangan cari yang lain. Yang akan menyelamatkanmu ya satu-satunya Allah. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, YHWH. Kan begitu mestinya. Gimana cara menyelamatkannya? Nah, dinubuatkan oleh para nabi. Akan datangnya sang juru selamat, yaitu Yesus. Makanya digenapi di perjanjian baru. Hari ini telah lahir bagimu sang juru selamat di kota Daud, Yesus. Jadi Yesus juru selamat, yes. Bapa di surga juru selamat, yes. Artinya yang menyelamatkan. Bapa di surga yang menyelamatkan. Caranya mengirim Yesus sebagai juru selamat. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah, Allah di situ siapa? Bapa di surga. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan kita, supaya barang siapa percaya dengan dia, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Simple. Makanya Yesus bisa mengenakan, diberi kuasa, segala kuasa, untuk mewakili Sang Bapa, YHWH, untuk mewakili, ya. Banyak orang itu kalau baca itu nggak teliti, saya lihat. Ya sudah. Kita sebenarnya ada banyak ayat, nggak cukup waktunya. Tapi begini, saya mau bacakan 1 Timotius 2 ayat 5-6. 1 Timotius 2 ayat 5-6. Karena Allah itu Esa. Allah di sini Bapa. Dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu Kristus Yesus. Jelas? Jadi ada Bapa, ada Tuhan Yesus yang diutus, ada manusia. Yesus adalah pengantara. Satu-satunya pengantara. Kalau mau selamat, ikut Tuhan Yesus. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Sang Anak Tunggal itu. Satu-satunya juru selamat yang dikirim oleh Bapa di surga untuk menjadi juru selamat dunia. Amin ya semua ya. Ini clear sekali. Jelas banget. Jadi nggak usah ribut, juru selamat itu Bapa atau Yesus ya. Dua-duanya. Bapa yang inisiatif mengirim, mengutus Yesus. Nanti ada orang yang negatif thinking ini. Jadi Yesus cuma utusan Pak. Yang ngasih kata cuma kau loh ya. Menghina Yesus kau. Jadi cuma utusan ya. Cuma petugas. Kamu menghina Tuhan Yesus. Kita nggak pernah ngomong begitu. Tuhan Yesus sendiri yang berkata begini. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku, Bapa maksudnya, dan menyelesaikan pekerjaannya. Memang utusan. Tuhan Yesus itu diutus Bapa ke bumi. Segala kuasa diberikan kepada Tuhan Yesus. Itu yang benar. Jangan ditambah-tambahin. Jadi hanya utusan ya Pak. Orang kalau negatif itu menghina Tuhan ya. Itu bukan hanya. Itu satu-satunya juru selamat. Satu-satunya utusan Tuhan yang menyelamatkan. Yang lain nggak menyelamatkan. Para nabi nggak bisa menyelamatkan. Sang juru selamat cuma satu yang disebut Hamasyah. Al-Masih. Itu. Ya. Nggak ada yang lain. Jadi, saudara,
Nanti ada orang yang bertanya gini, banyak orang nggak bisa mengartikan Alkitab. Yesaya 44 ayat 6. Sedikit lagi ya, saudara. Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan huruf besar. Beginilah firman YHWH, Raja dan Penebus Israel. YHWH semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. Tidak ada Elohim selain Bapa di surga. Apakah Yesus Allah? Dia Allah. Tetapi dia bukan Bapa di surga. Dia anak tunggalnya yang dikirim sebagai juru selamat dunia. Harus jelas itu. Banyak orang yang mengatakan Yesus itu Bapa. Loh, kok meleset lagi? Yesus itu anak tunggal Bapa. Oh, firmannya ada, ayatnya ada loh. Kok manusia enggak itu ya berani mengubah-ubah gitu. Kalau Nabi Yesaya berkata gini, karena seorang anak dilahirkan untuk kita. Namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Bapa yang kekal. Tuh, Bapa kan? Gitu. Aduh, capek deh. Gara-gara satu ayat dia ambil kesimpulan, sementara ayat yang ribuan diabaikan nama dia. Itu teknik yang salah itu. Kenapa dia disebut Bapa yang kekal? Dia dan Bapa sudah tidak terpisahkan. Makanya Tuhan Yesus berkata ini, kalau kau melihat aku, kau melihat Bapa. Aku dan Bapa satu. Itu bukan satu lengket gitu, bukan. Satu-satunya utusan, semua kuasa diberikan kepada Tuhan Yesus. Yesus bisa memakai nama YHWH, bisa. Kenapa tidak? Mewakili Bapa tapi. Itu loh maksudnya. Banyak orang ribut, gak karuan. Ini, mudah-mudahan ini bisa memperjelas ya. Jangan memotong, saudara. Perbuatan memotong itu jahat. Saya kasih contoh sederhana ya. Di Alkitab itu ada tulisan loh, tidak ada Allah. Nah, kalau ini dipotong langsung saya disesat-sesatkan. Di Alkitab ada tulisan tidak ada Allah. Coba kita baca. Ditampilkan ya ayatnya ya. Mazmur 14 ayat 1. Mazmur pasalnya 14 ayat 1. Ada tulisan tidak ada Allah. Tapi lengkapnya begitu. Orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Bukan Alkitab mengajarkan tidak ada Allah. Dipotong jadi salah kan? Nah, makanya, mulai hari ini jangan gampang dibohongin sama orang-orang yang suka motong-motong video itu. Kalau mau tampilkan utuh. Kalau mau diskusi materinya, bukan menyerang orangnya. Setiap orang yang menyebut nama orang lain menyesat-nyesatkan, jangan diikuti. Ada roh jahat dalam dirinya. Itu kalau kita tuntut secara undang-undang ITE masuk penjara dia. Hukum dunia aja nggak lulus mau bicara hukum Tuhan. Ya, kalau kita nggak pernah menyebut si A, si B, nggak pernah, sama sekali nggak pernah. Kita cuma mengajarkan, yang ini salah, ajaran seperti ini. Yang benar tuh yang begini loh. Gitu. Amin, saudara? Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Jadi ya saudara, kalau kita tahu Sang Juru Selamat itu, Bapa di surga mengutus anaknya yang tunggal Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kita. Tujuannya adalah supaya kita menjadi seperti dia. Kebenaran itu harus berdampak dalam hidup kita. Kalau nggak berdampak, untuk apa kita ngumpul-ngumpul di sini? Arisan kali. Nggak perlu. Tapi kalau soal keselamatan, kita serius. Aku mau seperti Tuhan. Mestinya begitu. Ya kalau nggak percuma, Yesus datang sebagai Juru Selamat. Yes, aku sudah selamat bukan karena perbuatan baik. Nggak usah berbuat baik, nggak usah hidup suci. Manusia nggak bisa hidup suci. Nyerocos kayak orang mabok. Justru karena Tuhan Yesus datang, maka kita harus hidup seperti dia hidup. Kalau tidak, binasa. Makanya jangan sembrono. Faktanya bagaimana? Saya tutup dengan ayat ini. 2 Petrus 1 ayat 11. 2 Petrus pasal 1 ayat 11. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk masuk kerajaan kekal. Hak penuh loh. Pasti selamat. Ya. Yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita. Siapa? Yesus Kristus. Jadi nanti di surga rajanya adalah
Tuhan Yesus Kristus. Clear, jelas. Jadi juru selamat itu siapa? Ya Bapa di surga. Tapi mengirim anaknya sebagai juru selamat dunia. Kristus Yesus. Sehingga kita nanti ketemu di surga, ketemu Tuhan Yesus Kristus. Sebagai Raja di langit yang baru, bumi yang baru. Di kerajaan surga. Amin ya. Ini semua terjadi karena kasihnya Bapa juga. Kalau Bapa nggak mengasihi, nggak mengutus Yesus, kita semua binasa. Ya, oleh sebab itu kita harus memuliakan nama Tuhan seumur hidup kita. Itu dia. Baik, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Katakan dengan tulus, saudara. Bapa kami yang di surga. Bapa kami di surga, dimuliakan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di bumi. Bapa kami di surga, dimuliakan nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di surga. Demikianlah hidupku dalam tangan-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Demikianlah hidupku dalam kasih-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Dalam setiap nafasku, dalam setiap nafasku, detak jantungku, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam setiap waktuku, segenap hidupku, meninggikan nama-Mu Tuhan. Musik saja. Saudara, hidup ini cuma satu kali. Satu-satunya kesempatan di mana kita boleh menjadi manusia Allah. Man of God. Anak-anak Allah. Oleh sebab itu, jangan keraskan hatimu. Jangan bebal. Lembutkan hatimu. Menerima kebenaran apa adanya sesuai fakta Alkitab. Bapa yang di surga sangat mengasihi kita. Sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai satu-satunya juru selamat dunia. Oleh sebab itu tidak ada seorang pun bisa selamat kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Mari kita muliakan nama Bapa di surga dengan meninggikan namanya, dengan perbuatan nyata dalam seluruh hidup kita. Amin ya saudara. Katakan dengan tulus, Bapa kami yang di surga. Di surga dimuliakan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di bumi. Bapa kami di surga, dimuliakan nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di surga. Demikianlah hidupku dalam tangan-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Demikianlah hidupku dalam kasih-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan.
dalam setiap nafasku. Dalam setiap nafasku, detak jantungku memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam setiap waktuku, segenap hidupku meninggikan nama-Mu Tuhan. 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 Bapa kami yang di surga, kami sangat beruntung. Kami adalah orang-orang yang berbahagia, yang diberkati, karena kami memanggil Engkau Bapa, satu-satunya Bapa kami. Amin. Dan kami juga sangat mengucap syukur memiliki satu-satunya Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Dan kami sangat mengucap syukur kalau hari ini Roh Kudus dimeteraikan dalam diri kami. Amin. Untuk memimpin dalam seluruh kebenaran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Secara khusus hamba ingin berdoa untuk seluruh pelayan Tuhan yang hadir di pagi ini. Amin. Engkau berkati satu persatu Amin. keluarga besarnya, semuanya Tuhan. Amin. Agar bisa melayani Tuhan sampai selama-lamanya, sampai di kerajaan-Mu. Kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini Tuhan. Kau berkati berlimpah-limpah Amin. keluarganya juga, agar mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Seluruh umat-Mu dimanapun berada Tuhan, baik yang di tempat ini maupun yang online non jauh di sana, bahkan sampai ke ujung bumi. Mohon berkati setiap kami Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Sehat, umur panjang, hikmat marifat turun atas kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut. Dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.